Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Di sini saya ingin menjelaskan atau mendemokan tentang game yang telah kami buat. Lebih tepatnya kelompok kami dari kelas 22 TI 01, kelompok asam sulfat di mata kuliah interaktif media. Jadi kami membuat game tentang ini, game story sudah. Game story tentang bagaimana seorang pemuda, dia tuh dari awalnya nggak bisa apa-apa jadi menjadi seorang desainer profesional. Makanya nama game kami ini adalah I Want to Be Pro. Itu menjelaskan tentang bagaimana perjalanan karakter utama kami yang bernama Cik Riko. Dia menjadi perjalanan gimana dia menjadi seorang desainer yang profesional yang sebelumnya dia tuh masih noob seperti itu. Nah, untuk gamenya ini ada beberapa ini ya, beberapa opsi. Ada play story. Ini dimana kalian nanti berperan sebagai Cik Riko dan menyelesaikan semua tantangan yang ada dalam game ini. Terus untuk quiz ini adalah fitur dimana kalian bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar jika kalian sudah menyelesaikan storynya dulu dan tidak men-skip semua percakapan di dalam game. Soalnya kalau di sini nanti ada beberapa pertanyaan di mana itu menyangkut dari isi dari storynya ini sendiri. Jadi mungkin kalian bisa menjawab mungkin 5 sampai 6 benar, tapi kalau kalian ingin semua pertanyaan benar, saya rekomendasikan untuk bermain storynya dulu. Nah, untuk mini game tuh nanti ada game ini tebak-tebakan desain. Seperti apa gamenya? Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu untuk kredit untuk saya dan teman-teman saya yang membuat game ini. Ya, di sini kalian juga bisa mengatur volume. Tadi udah saya matikan. Nah, seperti ini. Nanti takutnya suara saya nggak kedengaran, jadi saya pelankan saja untuk demo ini. Yang penting kedengaran ya suaranya. Nah, saya ingin kasih talk kredit untuk yang membuat atau developer dan semua yang terlibat. Jadi yang pertama ada saya Sarul Amir Ramadan. Saya membuat UI, story gameplay dan aset serta logo dan lain-lain. Itu saya. Dan yang kedua adalah si Sidik Julkarnain Umburesi. Ini salah satu teman saya, dia membuat background dan membuild game ini ya. Terus Leonard di Pratama, dia adalah game developer sama seperti si Sidik Zulkarnain, cuman dia porsinya lebih besar di sini untuk game developer, dia hampir 70% dia yang buat, dan dia sebagai pengetes game juga. Jadi sebelum game ini nanti didiskusikan kepada semua kelompok, dia yang berperan ngetes dulu apakah ini errornya di mana. Nah, tentunya kita semua nanti juga ngetes bareng-bareng ya, tapi yang tester pertamanya tuh pasti dia. Jadi setelah saya upload desainnya, gameplay dan semuanya itu saya serahkan ke Mas Lenardi. Nah, untuk ini yang terakhir Riko Ivandi, dia membuat karakter. Jadi semua karakter, entah itu background, entah itu avatar atau icon dari perorangan, itu yang bikin dia. Background, untuk background nanti si Sidik ini, dan dia membantu saya untuk membuat story gameplay dan aset seperti itu. Jadi kan ada kerja kita yang mirip-mirip nih, seperti itu, saling membantu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi langsung kita ke storynya aja, oke. Nah, di story ini ada 4 level. 4 level ini harus kalian buka secara berurutan. Ini tuh bukan tingkat kesulitan easy, hard atau ini ya. Jadi dia tuh dari awalnya dia masih rookie atau pemula, terus dia makin jago sampai profesional. Jadi dia bukan tingkat kesulitan, tapi lebih ke ini, bagaimana perjalanan si karakter kita ini Cik Riko ini untuk menjadi seorang profesional. Jadi kalau kalian belum melewati rookie, kalian nggak bisa bermain yang trainee atau yang setelahnya seperti itu. Masih kegembok ini. Oke, kita langsung aja ke yang rookie.
Nah, ini adalah narasinya, akan keluar narasi di sini, intro si Rico itu siapa dan dia tuh ingin ngapain dan masalahnya tuh apa, kita jelasin di narasi tadi. Dan akan muncul ini percakapan. Ini monolog dulu ya, si Rico monolog dulu. Nah, dia pengen cari kerja. Kerja apa ya kira-kira? Nah, dia ternyata lulusan multimedia dan dia pengen mencoba jadi desainer grafis. Nah, keesokan harinya tuh Cik Riko mencoba ngelamar di sebuah kantor di dekat kosannya. Melamar kerja ya. Nah, di sini adalah awal mula si Cik Riko ketemu karakter baru yang bernama ini, ntar, Pak Muklis. Nah, karena percakapannya ini terlalu panjang, untuk mempersingkat video, ini ada tombol skip di sini sebelah kiri atas ada tombol skip. Jadi ketika kita skip, dia nanti akan langsung ke gameplaynya. Coba kita skip, kita asumsikan ini perkenalannya sudah dan Pak Muklis nanti ngasih job pertama kita untuk masuk kerja tuh dites dulu. Nah, ini job pertama kita. Nah, ini ada tulisannya drag and drop konten yang menurut kalian benar ke kontainer sebelah kanan. Jadi sebenarnya di sini tuh udah ada ininya, ada siluetnya. Desain kalian tuh sebenarnya tinggal di drag and drop. Ini di sini, ini di sini, ini di sini dan ini di sini. Oke, udah seperti itu. Nah, ini udah cukup bagus. Nah, waktunya Cik Riko menganalisa nih. Desainnya kita ini bagusnya di mana? Dia bilang ini elegan dan ciamik. Oke, mari kita analisa. Jadi Cik Riko ini beda ya. Jadi dia kalau dia ngomong sama bosnya si Pak Muklis tadi, dia pakai bahasa yang normal, pakai kata saya atau aku. Cuman ketika dia monolog atau nanti ketemu karakter lain yang bukan bosnya, dia pakai bahasa yang kadang formal, kadang nggak formal. Jadi disesuaikan siapa lawan bicaranya. Oke. Nah nih, ini dia menganalisa desain yang dia buat tuh cacatnya di mana, bagusnya di mana, dia dia bilang di sini. Terus karena kelamaan kita skip aja ke yang kedua. Ini adalah job desk Cik Riko yang kedua. Untuk drag and dropnya nih kadang agak susah, jadi harus beberapa kali nyoba ya kalau agak seret. Ini sini. Oh ya, di sini ada juga fitur hint ya. Ini ada hintnya. Jadi nanti jadinya tuh seperti ini. Tinggal klik yang tanda tanya. Jadinya seperti ini. Desain hasil jadinya. Oke. Udah. Oke nih udah cukup oke nih, warna biru tua, muda. Nah, jadi setiap level tuh kita tadi kan ada rookie, trainer sama intermediate sama profesional. Kita ada dua tes atau dua pekerjaan yang harus kita lakukan untuk bisa capai level berikutnya. Jadi setiap level tuh ada dua. Jadi kalau kita ada empat yang uh, rookie, terus trainee, intermediate sama pro. Jadi totalnya ada 8 kerjaan kita buat desain seperti ini. Oke, kita langsung skip aja. Nice. Nah, setelah kita selesai mengerjakan itu, ini kita tinggal klik level rookie udah selesai. Kita klik, nah dia akan kebuka nih yang trainee. Level selanjutnya akan terbuka. Nah, dia pasti akan ini lagi nih, melanjutkan cerita yang tadi. Dah. Backgroundnya berubah ya, dia sekarang di kantor. Nah, di sini dia akan ketemu karakter baru. Namanya Bang Tamara. Ketika kita ngobrol sama Bang Tamara nih, kita pakai bahasa baku ya, karena dia klien. Kita skip aja. Dia minta desain poster promo makanan. Oke. Nah, ini adalah produknya yang diminta dan ini hintnya, nanti hasilnya seperti ini.
Oke, kita selesaikan task yang ini, kerjaan kita satu ini. Oke, oke Duki, udah kelar. Nah nih, Cek Riko malah ngiler loh dia. Lihat desainnya sendiri. Nah udah. Nah, ini adalah kerjaan kita kedua. Kita klik sini, 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 sini. Jadi game kita ini sebenarnya cuma drag and drop, cuman nilainya tuh bukan di situ. Nilainya ketika kita menganalisa. Ketika menganalisa tuh kita jadi tahu apa aja yang bagus dari desain ini dan apa yang membuat desain itu tuh ada nilai plusnya. Soalnya setiap desain kan ada ini ya, berbeda-beda ya bagusnya di mana dan kita harus menganalisa nih. Seperti itu. Kita skip aja langsung. Nice. Level training udah selesai, keluar level intermediate. Nah, kita baca dulu. Oh, jadi kalau kalian pengen nyelesain kuisnya, saya sarankan jangan kalian skip dan kalian jangan gunakan fitur skip ini. Kalian tunggu aja dengan seksama. Cuman karena ini video demo jadi saya skip aja. Saya ingin perlihatkan kalian karakter-karakter apa aja yang muncul. Nah, ada seseorang yang datang ke kantornya Cik Riko, bajunya tuh nyentrik banget nih. Siapa nih kira-kira? Oh, namanya Kohyuda. Ya, jadi ini karakter baru, Kohyuda. Dia pengen desain undangan pernikahan. Oke, kita selesaikan. Maaf salah. Ini sini. Ntar. Ini sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Dah. Oke, udah. Kita analisa lagi. Kita skip langsung ya. Atau jangan deh. Karena setelah ini ada karakter baru lagi datang. Jadi nggak bisa di skip sembarangan karena saya ingin memperkenalkan semua karakter yang kita punya. Bisa videonya nanti dipercepat aja ya di YouTube. Ngobrolnya nih agak lumayan lama deh, monolog. Si Riko malah pengen makan gratis loh dia di pernikahannya Koyuda nih. Ya jadi di ceritanya tuh dia di hari yang sama tiba-tiba muncul klien baru. Habis Koyuda kelar nih. Nah, namanya Mas Amir di sini. Dia tuh mantan teman kerja Cik Riko yang kebetulan datang ke kantor. Nah, untuk karakter-karakter ini sebenarnya ini karakter saya dan si Kohyuda tadi ada juga teman saya Bang Tamara juga. Semua yang ada di karakter yang kita pakai di sini ini adalah referensi dari teman-teman kelas kita. Terutamanya yang masuk ke project ini ya. Nah, dia di sini pakai bahasa yang kurang formal. Dia pakai bahasa Jawa dikit, dia pakai gue-guean kadang-kadang. Jadi dia karena dia temen ya udah kenal jadi menyesuaikan. Oke, kita langsung aja. Dia pengen ini desain undangan ulang tahun buat anak kecil. Jadi untuk dark and ini nggak harus dari atas ya, kalian terserah, nggak ada urutannya. Udah sorry ini. Oke, kita skip. Nice. Level terakhir udah terbuka. Profesional. Ada satu karakter lagi yang belum muncul, jadi saya perlihatkan dulu. Nah ini ceritanya si Ciriko ini ya lagi pulang kerja dia ngantuk banget di jalan, tapi malah tiba-tiba ada ini nih, ada
ada teman lamanya, namanya Kang Umbu. Kang Umbu nih kalau di kredit tadi namanya Sidik Zulkarnain. Dia karakter asli sebenarnya. Nah, dia minta desain ini apa? Logo. Nah, kenapa backgroundnya diganti nggak di kantor lagi? Kan karena tadi ceritanya si Ciriko baru pulang ke kantor ya. Jadi dia ngerjainnya di rumah nih, di kosan maksudnya. Si si ini pengen desain logo. Jadi sebenarnya untuk level yang pro ini kita disuruh bikin logo semua. Ntar, ini dia udah nganalisa, kita skip aja. Nah, terakhir ini adalah kita bikin logo lagi buat bosnya si Ciriko yaitu Pak Mukles ya. Jadi kita tuh ceritanya di sini suruh redesign logo kantor kita sendiri seperti ini. Nah, ini adalah logo yang udah kita bikin. Dari ini logo lama kantor kita yang punya Pak Muklis. Seperti itu. Kita langsung skip aja. Langsung akan muncul ini. Ciriko udah jadi pro nih. Dia jago betul. Terus store-nya udah tamat. Tuh ada fitur quiz dan minigame, cobain gih. Oke. Nah, kita disuruh nyobain fitur lain selain story ini. Oh ya, jadi yang rookie ini sebenarnya dia lebih ke desain ID card, yang train ini ke poster atau promosi gitu. Yang intermediate tuh dia desain undangan, tak undangan nikah atau undangan ulang tahun anak. Yang profesional nih bikin logo dia. Seperti itu. Saya taruh yang profesional tuh logo karena menurut saya logo tuh paling susah. Kelihatannya simple tapi dia paling susah. Jadi aku bikin di profesional. Oh ya, dan game ini kalau kalian close, terus kalian mainin lagi dia tetap kebuka seperti ini. Jadi kalau kalian pengen ulang lagi biar ini kegembok, kalian tinggal klik tombol reset di sini. Nah, dia mulai dari awal. Seperti itu. Kita coba ke quiz ya. Quiz. Lagunya juga udah berubah. Ketika Ciriko membuat desain ID card, informasi apa yang tidak tercantum dalam ID card tersebut? QR code. Tadi nggak ada kan QR code. Nah, maksud saya ini, kalian harus tahu. Awal cerita Ciriko membuat desain ID card. Apa pesanan klien tentang desain ID card yang diminta? Tadi simple dan dominan biru. Nah, soal-soal seperti ini kalau kalian skip ceritanya, pasti kalian salah. Kalau bener ya kebetulan aja bener. Oke, kita dapat skor nih. Coba kalau kita salahin ya, kita salahin, skornya akan berkurang, akan minus. Cik Riko-nya marah. Nih, ada soal gampang gini aja nggak bisa, gimana mau jadi pro, dia marah deh. Nah, selain Pak Muklis siapa saja karakter yang muncul dalam cerita? Nah, tadi ada Koh Yuda kan. Nah, dia seneng nih, masnya loh sekali nebak langsung bener. Nah, gitu dia, seneng Cik Riko. Terus hal apa yang tidak boleh ada di cover? Ini salah ternyata. Saya lupa sih ini apa. Terus dalam sebuah desain perlu perhatikan beberapa desain kecuali aplikasi yang digunakan. Jadi total 10 soal ya di sini. Lettermark. Nah, ini yang terakhir tuh Kang Ubu. Oke. Ini filosofik logo. Kita dapat skor 40, lumayan loh. Kita bisa next untuk kembali ke menu. Yang terakhir fitur mini game. Nah, jadi di mini game ini kalian ini menebak mana desain yang sekiranya bener. Kalau ini kan gampang nih. Pertanyaan pertama dia udah jelas banget yang bener tuh yang kiri. Nah, yang makin lama tuh makin susah pertanyaan teman-teman. Ini kan kalau nggak teliti pasti dikira sama. Kita coba. Nah, ini juga sama ya, kalau saya jawabnya salah dia akan berkurang. Seperti itu. Saya jawab saja semua.
Pasti ada yang ini ya, ada yang tanya di kenapa ini salah, kenapa ini bener. Nah, nanti saya jelaskan dulu. Nah, kita udah dapat skor nih, salah satu. Karena tadi sengaja saya salahin. Nah, kita bisa analisa soal nih dari awal. Jadi sengaja kita taruh analisa soal tuh di belakangan supaya kalian tuh feeling aja. Jadi nggak setiap satu klik kalian ada ini analisa soal nih kenapa ini salah gitu. Menurut saya kelamaan. Jadi kalian pilih dulu, di akhir akan ada pembahasannya. Nah, soal yang pertama, kenapa yang membuat dia salah? Yaitu ada di logo ini, arrownya kebalik, tulisan warna merah, dan ininya tuh gak sejajar. Udah gitu kalian bisa next. Soal kedua tuh salahnya di mana? Oh, ternyata dia ke ini nih, nggak ada jarak nih antar antar boxnya nih. Kalau ini kan ada. Ini juga nih alasannya ada nih, tulis harga kurang terlihat karena sama-sama menggunakan warna terang. Itu ini gambarnya ke stretch atau ketarik. Ya gitu-gitu sih. Sampai akhir nih ada seperti ini, ada pembahasannya. Seperti ini. Jadi kalian nggak cuma ngerjain soal, tapi kalian tahu di mana salahnya tadi kalian ngerjain tuh di mana. Ada ilmunya tuh di sini, ilmu desain. Oke, kalau udah kita kembali ke awal. Kalau kalian mau exit tinggal ini nggak jadi. Kalau ini nanti exit beneran. Nah, jadi kurang lebih seperti itu demo aplikasinya. BTW ini aplikasinya udah 100% jadi ya. Jadi nggak ada update lagi. Mungkin kalau update minor sekali, mungkin ada bug atau apa, pasti kita update kalau kita nemuin bug. Jadi aplikasi ini bisa diinstal di Android atau dimainin di komputer. Cuma sebenarnya ini lebih ke aplikasi komputer sih, game komputer. Soalnya untuk di fitur drag and drop tadi menurut saya kalau di Android agak susah karena kecil-kecil ya, lebih gampang pakai mouse seperti itu. Begitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.